Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya habis jadi pokoknya saya ada kalau sudah ganti nambah ya. Kalau berkenan ya, Pan ya Ma'dzuratan. Kalau mungkin nggak apa-apa. Kalian sudah lihat rata-rata contohnya sudah tepat. Kemarin ada siapa yang masih nanya, ada apa bedanya kalam dengan hudlatul kalam? Sudah dijelaskan ya. Hudlatul kalam itu bisa nggak ada yang begini? Bisa nggak dipakai judul? Menurut teman-teman, sebuah hudlatul kalam itu dipakai dong? Ya jus apa ini jus? Boleh ya. Hudlatul kalam itu adalah inti, esensi subjek predik atau kalau misalnya kalau kita sebagai ataupun dia Ustaz dari jalan saya pertama bilang mubtada khobar untuk sudah ya Afwan bisa di mute dulu lain karena kan dari suaranya ini suaranya jadi saya masuk yang ngajar public speaking langsung ini dari suaranya ini Akhi Muhammad Rifaat ada suara ngaji-ngaji jadi bisa nggak kedengeran. Oke, jahit. Sudah di apa utfi'a ya, sudah dimatikan. Atfa yutfi'u artinya apa? Mematikan. Lanjut ya. Ustaz akan bikin satu kata, teman-teman silahkan identifikasi. Tadi kan ada yang sudah sempat tanya ke teman-teman sekalian, boleh nggak Umdatul Kalam itu dipakai sebagai sebuah judul cerita atau penulisan? Boleh-boleh saja ya Jus ya. Loh, Ustaz, tapi biasanya pernah dengar nggak? Dia bikin sebuah cerita tentang ayam misalnya, tentang seekor ayam atau gini deh, kan habis ini mau Idul Adha ya, tentang kambing misal. Judulnya adalah Al-Ghanamu. Ustazah, Al-Ghanamu itu termasuk Umdatul Kalam atau bukan? Coba silakan. Atau misal tiba-tiba Ustazah mau cerita tentang As-Sayyaratu. Nah, itu termasuk Umdatul Kalam atau bukan? Dibikin sebuah judul. Tadi kan katanya boleh. Ada yang tahu jawabannya? Contoh, tiba-tiba Ustazah bikin tentang Al-Ghanamu, kambing, seekor kambing. Kan kalau udah bilang kayak gini kan ini menunjukkan sebuah ya, seekor, sebatang gitu ya. Ini sebetulnya sudah termasuk kategori kalimat sempurna. Tahu dari mana? Biasanya judul itu ada yang dibuang. Apa yang dibuang? Ada yang pernah dengar? Isim isyaro. Pernah dengar isim isyaro? Apa itu isim isyaro? Kata Ada. tunjuk. Betul. Hadza hadhi. Tunjuk. Jadi Ada simpelnya hadis penamu itu sudah ada hadanya. Jadi udah sempurna sebetulnya. Ini adalah seekor kambing. Tapi kambing. kalau tiba-tiba gini, hadza ghanamun. Gitu ya, biar jadi mubtada khobar. Ini kalimat sempurna atau tidak? Sempurna. Sempurna. Ada ininya. Masuk. Iya. Karena kenapa kok pakai hadza nggak hadhihi? Karena mudzakkar. Kalau tadi Ustazah bilang sayyar, berarti pasangannya hadhihi sayyar. Saya. Tapi biasanya dalam judul cerita dia nggak nulis hadza hadhihi, biar keren. Gitu ya. Jadi sudah dibuang duluan. Berarti boleh Umdatul Kalam kita pakai sebagai bentuk judul. Ya. Alhamdulillah kemarin sudah pada bikin. Boleh tadi, Ustazah sempat bilang nggak apa-apa, buka GPT, buka kamus, yang penting paham yang diminta apa. Karena kan banyak sekali ungkapan-ungkapan yang kita kadang butuh buka kamus ya.
Nah, Umdatul Kalam yang sebelumnya juga ada yang chat sama Ustadzah. Ustadzah, boleh nggak Ustadzah ide pokok yang kita pakai itu fikratun asasiyahnya dalam Umdatul Kalam, esensi dalam sebuah ungkapan atau cerita itu kita pakainya jumlah fi'liyah. Ustadzah bilang boleh. Tapi dalam hati sebetulnya besok Ustadzah mau bahas, tapi nggak apa-apa. Boleh ya. Jadi kayak kemarin juga sempat di paragraf terakhir di garis terakhir itu kan al-istisna wa jumlah apa? Fi'liyah. Nah, di sini fi'liyahnya keluar sendiri sebagai Umdatul Kalam. Nanti kita kembangin lagi ya, seperti yang ada di contoh. Nah, apa saja itu berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya kan SPO, ada O-nya, ada objeknya, gitu ya. Tapi kalau dalam subjek predikat yang mubtada khobar, itu nggak pakai objek biasanya. Karena didahului ibaratnya dengan sesuatu yang isim. Objek itu berlaku kalau menggunakan bentuk jumlah fi'liyah. Hati-hati ya. Jadi nanti fudlatul kalam disesuaikan. Kalau kemarin ada apa saja? Ada bentuk idofah, boleh. Ada sifat mausuf atau naat man'ut, ya juz. Ada bentuk apa lagi? Istisna, ya juz. Gitu ya, jumlah fi'liyah lagi, ya juz, boleh. Nah, untuk yang di jumlah fi'liyah ada tambahan. Beberapa mirip sama yang sebelumnya, fudlatul kalamnya. Beberapa ada tambahan yang lainnya. Di sini ada yang berbentuk al-maf'ulun bih. Idenya yang pertama adalah yadrusut tilmidhu. Coba kalau Ustazah ganti. Yadrusu at-tilmidhani, tetap ya. Yadrusu at-talamidhu. Hati-hati. Tadrusu at-tilmidhatu, tadrusu at-tilmidhatani, tadrusu at-tilmidhatu. Cuman pengingat aja. Jumlah fi'liyah jangan lupa fi'il yang menyesuaikan pada fa'il dari sisi gender atau jenis mu'annas muzakkar. Nggak perlu repot-repot berubah jadi jama' atau mu'annas ya, musanna ya. Karena cukup dengan bentuk mufrad yang mu'annas. Oke. Yuk kita kembangkan dengan bentuk objek. Di sini ada yadrusut tilmidhu, apa yang dipelajari? Sebenarnya udah sempurna ya. Seorang pelajar, seorang siswa sedang belajar, udah sempurna. Sudah pengen anak kembangin nih, belajarnya lebih spesifik. Yadrusut tilmidhu al-arabi kata. Toyib. Sudah mau panggil nih teman-teman nama-namanya sudah punya. Akan tafadol akhina Yazid nih, bikin kalimat yang ada maf'ulnya lengkap. Predikat, subjek, maf'ul. Bih. Ingat ya, maf'ul bih itu beda dengan maf'ul lain. Ustazah takut teman-teman nanti ketukar. Maf'ul bih itu objek yang dikenai pekerjaan. Oke? Jadi biasanya berbentuk barang ya atau benda-benda. Coba tafadhol Zidni. Ya'kulu Ahmadu al-khubza. Al-khubza jadi objeknya. Soh, syukron. Nastamir. Pak mafhum ya di sini? Ada yang masih nggak paham maf'ul bih? Pokoknya yang dikenai kayak saya bermain bola, saya makan tapi sudah nggak boleh bilang saya ya, takutnya jumlah ismi. Sudah tuker ya. Makan saya roti. Kalau di bahasa Arab kan gitu ya urutannya ya. Tadi bermain saya bola, maka roti bola atau di sini belajar murid bahasa Arab bola dan roti menjadi objek sesuatu yang dikenai pekerjaan. Sudah nanti berikutnya di naat. Silahkan naat itu sifat atau namanya sifat boleh dinisbatkan pada fa'il, boleh dinisbatkan pada objek. Misal bahasa Arab yang modern, gitu ya. Siswa yang baru, siswa yang lama, bebas. Jadi nanti gini, apakah ketika anak ingin mengembangkan harus pada isim yang fa'ilnya atau hanya pada isim maf'ulnya nanti bebas. Untuk sifat kemarin kita udah belajar ya. Jangan lupa juga kaidah 4 tadi. 4 hal halus sama dan harus jenis jumlah, i'rab dan juga dari sisi ma'rifah nakiro. Di sisi iya, jangan lupa jangan membatasi hanya pada fa'il. Sudah arabiyahnya anak tambah sifat boleh.
Di sini contohnya yadrusu tilmidul mujiddu al-arabiyyah. Seorang siswa gitu ya sedang belajar, seorang siswa yang bersungguh-sungguh itu apa yang dipelajari? Bahasa Arab. Fal anta fadl abi arsad kawin al jumlah al mufidah bin naat. Jumlahnya di sini jumlah fi'liyah ya. Tafadhol. Oh. Yang contoh naat Ustazah ya. Naam, naatnya boleh pakai di fa'ilnya, boleh pakai di maf'ulnya. Fatahtu al-baba al-jadidah. Naam, fatahtu al-baba al-jadidah. Syukron. Nah, berikutnya maf'ul mutlak. Ada yang pernah dengar maf'ul mutlak? Ustazah nggak bisa jelasin panjang ya, intinya aja. Maf'ul mutlak itu adalah berfungsi untuk menjadi penguat. Kalau bahasa Indonesia itu kayak ibaratnya sesuatu yang benar-benar diambil dari kata yang sama juga dan menjadi keseriusan dalam sebuah susunan. Contoh di sini. Yadrusu tilmidul mujidul arabiyyata dirosatan. Sebenarnya di dirosatannya doang ya. Jadi kayak saya itu makan, udah bener-bener makan, mah, gitu ya. Kadang kalau pengen ngomong, saya udah belajar, serius sudah belajar. Jadi kadang kata belajar diulangi lagi. Saya sudah belajar, benar-benar sudah belajar. Nah, sama di bahasa Arab ada yang kayak gitu. Jadi sebetulnya maf'ul mutlak ada banyak jenisnya ya. Intinya aja, biasanya pelafasannya, katanya itu diambil dari isim masdar yang diambil dari kata kerja. Masih ingat isi masdar itu apa dalam ilmu sorof? Isi masdar itu akar kata. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya membaca. Akar katanya, akarnya. Ya, Baca. atau bacaan boleh ya. Bacaan. Akar katanya, asal katanya, akarnya apa? Qur'an. Iya, maksudnya tulis. Bahasa Indonesia masih misal membaca, Qira'atan. Tulisan. Iya, syukron. Udah bahasa Arab semua ini. Maksudnya bahasa Indonesia ya, soalnya ada teman-teman yang masih dari awal belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Saya ke bahasa Indonesia dulu. Masdar itu akal kata atau asal kata. Contoh, membaca asalnya baca. Menulis asalnya tulis. Teman bahasa Arab, koro ayat. Isi masdarnya Qira'atan. kiroatan. Kiroatan ya. Kiroatan. Hati-hati. Di sini pakainya kiroatan. Jadi masdar siapa yang menentukan, Ustazah? Selain kaidah sorof, juga kamus yang menentukan ya. Kadang kok tiba-tiba, misal, ta'allam ya ta'allamu ta'alluman. Gitu ya. Bisa dibuka lagi nanti sorofnya. Darosa ya derusu. Ada yang bilang darsan. Ada yang bilang diro. Iya, diro. Tergantung bentuknya ya. Mafhum? Nah, ini bentuk masdar ada yang diambil persis lafaznya seperti kata kerja. Kebetulan darosa. Dirosatan. Ada yang enggak diambil maknanya. Sama dari sisi maknanya. Coba bahasa Indonesia satu kata sinonimnya biasanya ya yang dipakai. Misal apa ya? Sinonimnya Melihat. Apa? Ro'a, nazoro. Iya, betul. Kalau di Nonton. bahasa Indonesia dulu, bahasa Indonesia misal. Bisa. Bisa itu mampu. Ya kan? Saya bisa, saya mampu. Maknanya sama, tapi katanya beda. Bisa, mampu. Sama bilang. Ustaz, bisa pakai kalau memang kesepakatannya selesai ya alhamdulillah kan gitu kan. Jadi ini kan misal terjadilah takutnya suaranya terjadi kalau udah disepakati itu Ustazah, bisa lagi buat contoh. Iya, betul. Ya, misalkan yang tadi, yang mutlak tadi,
Muhammadun qad darosa haqqon. Itu betul apa salah Ustazah? Ustaz ada Ini seandainya barangkali yang bisa nggak itu dikasih waktu lagi? Nah itu kan pertanyaannya Oh itu. ya, ada suara lain ya. ya Ada ada suara lain. Dokter Alam. Ini bantu dulu si Alam. Ya, kelihatan nggak di mute. Lu pasti Kalau memang bisa, kalau memang bisa bantu lagi dulu. inilah baru udah hampir 10 tahun aku membekam. Inilah baru aku membekam tidur. Bisa duduk. Pak Tahmid, punyanya Pak Tahmid itu. Oh ya, ya Pak Tahmid. Oh ya udah di mute. Ya Ustazah, Salah. udah. Ya. Apa Ini Dol? contoh ya. Boleh ditanyakan kalau misal maf'ul mutlaknya gimana? Ya. Muhammadun qad darosa haqqon. Salah Ustazah. Qaddaros Muhammadun qaddarosa haqqon. Nah, Jadi apa? jadi Masdarnya yang mana? Mas oh ya maksudnya ini contoh yang ada penegasan tadi bahwa Muhammad benar-benar sudah belajar gitu. Oh, jadi sifat nanti jatuhnya. Oh ya sifat ya, naat ya. Oh ya, Jadi afan. makanya ini sebenarnya salah garis juga ya. Yang di sini contohnya yang saya kasih lihat. Hati-hati. Ini dirosatan Oh, doang loh ya. Jadi dadanya bukan loh. oh ya, afan salah paham mana. Iya. Nah, emang kalau nggak dibahas akhirnya nanti dipikir kok ini garisnya kelebihan ya. Hati-hati. Iya. Jadi, di sini yang justru ini sedang mengembangkan sifat lagi. Seorang pelajar, siswa yang bersungguh-sungguh belajar, benar-benar belajar dengan baik. Apa? Bahasa Arab. Atau belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kalau cuman di rosatan doang disebutin, itu udah benar menunjukkan kesungguhan. Kayak Yadrusul tilmidul mujiddu al-arabiyata di rosatan. Itu udah cukup sebetulnya. Disebut sebagai maf'ul mutlak. Ini saking dikuatin lagi ya dengan sifat. Jadi seorang Nah, siswa tadi belajar bahasa Arab, benar ya belajar gitu. Mafhum? Coba lagi bikin lagi boleh yang Ana mau bertanya diganti. saja. Tafadhol, nah. Seperti tadi kan ada penguat sama itu ya jaidah, itu nanti ada sifatnya juga ya. Jadi maf'ul mutlak ini itu bisa nanti fungsinya ada berapa Ustazah? Ada banyak libayani nau'ihi ibaratnya di sini untuk menjelaskan jenisnya, ada banyak beberapa jenis dari kata maf'ul mutlak. Oh, kali Gitu. ini kita berarti yang ini tadi untuk taukid gitu ya, untuk menjelasin Ya. lagi gitu ya, penguat gitu ya. Penguat gitu, biar nggak bingung ya, soalnya sudah bilang kan. Kalau gini boleh nggak Ustazah? Akal tuh aklan gitu aja. Jahit, tamam. Akal tuh aklan. Boleh. Boleh. Gitu ya. Berarti kita iya, memang setelah fiil nanti kita masukkan master gitu ya mudahnya ya. yang penting ada failnya ya. Akal tuh aklan. Selesai. Fiil, fail. Nah. Aku tuh boleh gitu makan. ya, simple ya. Penguatnya benar-benar makan. Di bahasa Arab, menjadi takkid, Afan. Yang menjadi takkid itu tidak hanya masdar. Ada banyak sebetulnya. Nanti ada inna, ada nun taukid. Paham ya? Kemarin kan sempat bahas juga. Pokoknya kemarin ada kata-kata taukid diulang-ulang. Iya. Jadi ada penguatan itu jenisnya macam-macam. Ya salah satunya pakai masdar. Gitu. Isi masdar asal atau akar kata ya. Dan biasanya ada yang lafziyah diambil dari kata sama, dari kata kerjanya. Tahu dari mana? Harus buka kamus atau dilihat kaidah sorofnya. Biasanya diulang itu kayak musa'adatan. Sa'atu al-marido musa'adatan gitu ya. Musa'adah gitu ya. Atau misal kan karena bentuknya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nah, jadi harus diperhatikan juga itu sorofnya. Kita nggak bisa sembarangan. Kata bayak tubuh katban, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Tapi kalau udah bentuk yang mazid, nah itu atau tambahan dari lebih dari 3 huruf, mau nggak mau harus ikut tabel yang ada di sorof secara istilahi apa lughawi kalau dalam sorof. Istilahi. Istilahi, ke samping ya, bukan ke bawah gitu. Coba tafadholi ukhtina, siapa tadi suaranya keluar? Bikin satu kalimat maf'ul mutlak lagi. Mana Ustazah? Tafadholi ukhtina man? Afwan, yang nikah. Ustazah nggak tahu namanya ya soalnya.
Ya, Hardianti Ustaz. Salihutina Hardianti, kawini al-jumalah al-mufidah. Nah, Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana qira'atan jayyidatan qira'atan jamilatan. qira'atan jamilatan. Misal kalau sudah bikin gini boleh nggak? Qara'a Muhammadun al-Qur'ana tilawatan jamilatan. Soh aula. Boleh Ustaz. Ustazah. Ini kan tasbih Oh, soalnya Kenapa? murodif. karena dia Murodif. sama Satu qira'at kata. sama. Yajuz murodif. Jadi kadang kita nggak bisa. Berarti Ustazah kuncinya di mana? Perbanyak mufrodat ya. Kalau misal, wah Ana nggak tahu ini jadi hal apa jadi, biasanya kan banyak ya, banyak jenis masdar ya. Tiba-tiba bukan mutlak. Ya berarti mau nggak mau harus perbanyak juga mufrodatnya. Kebetulan tilawatan sesuatu yang tilawah ya, sebenarnya. Nah berikutnya, nah nastamir bilhal sendiri. Wal jar wal majrur itu sendiri. Oke, hal itu menunjukkan kondisi atau keadaan. Biasanya dia pakai bentuk isim fa'il gitu ya. Untuk Ustazah langsung kunci-kuncinya aja ya. Kata kunci yang sering dipakai. Kemudian ingat, oh ya, Ustazah mau ngasih tahu. Ini rata-rata bentuknya di nasab ya. Harokatnya di fathah gitu ya, rata-rata mansub, ada maf'ul mutlak, maf'ul bih, maf'ul li ajli. Kemudian ada maf'ul fih gitu ya. Nggak tahu ada apa nggak nih maf'ul fi? Oh nggak ada ya. Soalnya maf'ul biasanya tidak harus dinasab, tergantung nanti bisa jadi dia dijar juga ya. Makanya nggak dibahas. Nah, atau zorofnya. Zorof itu ada yang nanti zorofnya itu bisa berubah-ubah harokatnya, ada zorof yang mabni. Nah, kalau dia termasuk zorof yang bisa ini, ibaratnya hanya harokat itu saja mabni biasanya ya. Atau kalau dia menunjukkan waktu, mau nggak mau dia dinasab. Oke, kita lanjut dulu ke hal. Hal itu menunjukkan kondisi. Otomatis dia punya hal. Nah, dengar ya. Pemilik kondisi. Misal, saya tidur dalam keadaan terlentang. Atau saya duduk dalam keadaan duduk. Gitu ya. Atau saya sholat dalam keadaan berdiri. Beda ya. Bukan penguat loh ini. Tetapi menunjukkan ada kata kalau mau nerjemahin kondisi. Keadaan. Biasanya bentuknya fa'ilun ya atau fa'ilan ya. Dan memiliki duhal. Saya sholat dalam keadaan berdiri. Maka kembali ke siapa dalam keadaan berdiri itu? Ke sayanya. Iya, zuhalnya pemiliknya adalah saya. Atau misal saya apa? Saya jalan dalam keadaan saya pergi dalam keadaan apa? Berjalan. Jadi apa ya? Intinya menunjukkan sebuah kondisi. Kuncinya di situ ya. Atau keadaan. Kalau seandainya bilangnya gini, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, termasuk apa bukan? Mirip Masuk. sama sifat. Masuk Ya, ya, tapi hati-hati. bilhal. Jangan sampai tertukar ya. Bentuknya pakai wazan fa'ilan ya. Kalau nanti, sudah kok kayaknya kayak sifat Ustazah. Ya nggak sih kayak? Enggak ya, beda ya. Intinya ini dia menunjukkan sebuah kondisi atau keadaan. Rokiban misalnya. Coba di sini dilihat. Yadrusut tilmidul mujidul arabiyata dirosatan jayidatan. Di sini asal katanya cuman fi'il fa'il jumlah fi'liyah yadrusut tilmidu. Al mujidu jadi sifat, al arabiyah maf'ul bih, dirosatan jadi maf'ul mutlak. Ditambahi jayidatan sifat lagi. Jalisan. Dalam kondisi duduk. Di mana? Fil masjidi. Fil masjidi ini harusnya digarisin juga ya. Sebagai bentuk keterangan jar majrur. Tapi gampang. Kemarin sudah dibahas. Makanya di sini nggak dibahas ya. Nggak usah digarisin. Artinya yang baru cuman hal. Belajarnya ya apa kondisinya? Ustazah, tanya Ustazah. Nangis, ketawa. Tafadol. Jalisan itu kembalinya ke dirosa atau kemana Ustazah? Kembali ke zuhalnya, belajarnya, Jalisan. atau kondisi muridnya. Ya. Oh, berarti ke tilmizu. Iya. Oh iya iya. Siapa yang duduk? Masa belajarnya yang duduk kan orangnya. Rata-rata kembalinya kalau nggak ke fa'il ya. Ya tergantung ya. Nanti kalau dia mau jelasin maf'ulnya misal. Ada juga loh kita mau makainya kondisinya si objek misal. Misal apa ya kira-kira rotinya yang
gosong misal. Tapi jangan sifat loh ya, hati-hati loh ya. Ini makanya sudah bilang, kadang kalau kita menunjukkan kondisi itu kayak langsung pahamnya Ustazah, Ustazah, saya pernah belajar dulu katanya hal itu mempunyai sohibul hal. Apa benar Ustazah? betul. Zuhal atau sohibul hal sama aja. Tadi Ustazah bilang, zuhal, sohibul hal. Yang Sohibul punya hal. hal. Jadi Iya. sohibul halnya tilmizu itu Ustazah ya? Betul. Oh iya. Jahit. Iya Ustazah. Boleh. Sohibul hal boleh, zuhal juga boleh. Jahit. Intinya di situ ya. Iya. Kalau pengen zona aman, silahkan pakai wazan fa'ilan gitu ya. Apalagi misalnya tarikan, Ya. rokiban, Jalisan, qaiman, naam. naharon. Nah, apa itu artinya? Siang. Naharon, siang. Dalam kondisi siang. Jangan. Naharon, panas. Oh, Dzaraf zaman ya. Sakhinan aja. Oh iya. Ya Ustazah. Kalau muntabihan Ustazah, perhatian maksudnya. Betul, perhatian ya, muntabihan boleh. Ra'aitu tholiba yajlisu muntabihan. Muntabihan dalam kondisi perhatian, betul. Jahit. Nah, lagi yang ada yang mau bikin? Ismahuli ya Ustazah. Benar Ustazah, coba Ustazah. Tafadholi. Contoh Ana kalimat mau Ustazah ya. buat contoh kalimat dari maf'ul mutlak. Boleh. Tafadholi. Satu-satu dulu ya, yang bikin maf'ul mutlak, habis itu yang hal. Ukhtina man? Ana bil hal nanti Ustazah. Nah. Yang Ukhtina siapa tadi isminya? Afan ya, Ustazah nggak bisa lihat namanya. Ukhtina Sri, Niken, atau Afifah, man? Atau Ukhtina Ida? Tafadholi bikin. Silakan. Yang bil hal Ustazah. Nah, boleh silakan. Hafiz tudas hifzan jalisan fil madrasah. Jaya jiddan, 2 langsung ya. Hafiz tu. Naam, darsan hifzon jalisan fil madrasah. Naam fil madrasah. Yang hifzon jadi maf'ul mutlak, yang jalisan iya, jaya jiddan. Syukron. Betul akhina tadi yang mau bikin hal. Naam. Ya Ustazah. Siapa dulu nih? Boleh bebas siapa? Akhi yang Tafadhol, naam. Ana dulu Ustazah ya. Oke. Ya, boleh. Yaro al-faizu at-talaba jalisan 'alal kursi. At-talaba, ma makna talaba? Murid. Oh, at-taliba, naam. At-taliba jalisan 'alal kursi. Jaro, awalnya tadi fa'ilnya siapa? Jaro. Jalisan yaro. Oh, yaro. Maknanya jaro. Faiz melihat. Nah, yaro al-faizu. Al-faizu at-taliba jalisan 'alal kursi. Nah, sekarang yang menjadi sohibul hal atau zuhalnya yang mana? Yang faiz atau yang at-talib? Yang sahibnya talib. Iya, paham ya? Makanya gini, hati-hati. Sohibul hal atau zuhal tidak harus fa'il ya. Dilihat dia mau kemana arahnya. Yang di sini kan yang melihat si siapa, si faiz. Berarti ngelihat siapa, si talib dalam keadaan duduk. Gitu ya. Kalau misal, Ustazah mau nanya. Kalau misal, atau libanya Ustazah ganti atau libata. Berarti gimana bentuk halnya? Jalisatan ya. Jalisatan. Iya. Gimana? Karena atau libatanya Muannas. Ada kesinkronan tanasubnya ya. Mengikuti dia. Putih jayijitan. Hakada ya, hati-hati. Bahas di sini. Perlu diingat aja catatan juga. Oh iya ya, harus dirubah. Karena kan berkaitan dengan sohibul hal atau zulhal. Jadi satu lagi tadi, akhinaman. Ana mau buat yang
maf'ul mutlak. Apa kalau Anda agak terlambat tadi Ustazah? Habis Ola ini. bahasa. Naam, tafadhol. Ya na'am Ustazah. La'ibal azroi la'batan. Afwan kalau ada yang salah dari domirnya Ustazah. Ya. La'ba azroi lu'batan. Kholas. Kholas. Ya na'am Ustazah. Betul, sahih. Tafadhol, naam. Tafadhol dauruku, silakan. Gini Ustazah. Misalnya ja'a zaidun jalisan yakulu al-khubya ladidan jidan begitu. Jalisan bisa sebagai hal enggak Ustazah? Bisa, betul. Hal. Nanti ada keterangan lagi. Ditambahin aja biar lebih bagus ya. Wahuwa ya'kulu atau alladzi ya'kulu. Jadi kadang kita iya butuh na'am Ustazah. Betul, udah Penguat. bagus itu. Jadi, karena panjang nih. Tapi Ya, masih betul. mau berkata dia duduk pas plus lagi makan. Jal- Oh ya, saya juga mau tahu ya. Iya. Ini mungkin di Iya, luar ja'a konteks. Sohi, ja'a. Gimana? ja'a zaidun jalisan yakulu al-khubya ladidan jidan Ustazah. Wa huwa ya'kulul khubza Allah ladzi panjang. Iya. jalisan Ladidan boleh ditambahin pakai ladidan isim mau. jidan. Oh, jayid. Syukron. Nah, sudah mau ngasih tahu juga, Ya, tapi na'am Ustazah. di luar konteks ya. Tapi perlu diketahui Iya, gini. Hal itu kadang dia ada namanya pentakwilan ya, ditakwil. Maksudnya dia nggak secara langsung penulisannya keluar. Kayak gini misal, apa ya? Yaktubu ar-risalata, misal yaktubu Muhammadun ar-risalata wa huwa, misal gitu ya, wa huwa yahzunu. Dan dia juga dalam kondisi sedih. Jadi kadang dia nggak pakai isim fa'ilnya. Kadang dia pakai fi'ilnya. Wahua apa misal. Atau misal tadi apa. Dan dia dalam kondisi kira-kira apa ya. Ada yang mau bikin contoh? Paham ya maksudnya Ustazah gini. Dia sedang menulis surat. Dan dalam kondisi dia menangis juga gitu loh. Paham? Jadi dia pakai kata kerja. Tapi kalau ditakwilkan, dia juga sebagai hal. Mafhum? Jadi yang menunjukkan kondisi itu tidak harus langsung tersurat gini ya. Ada yang tersirat gitu ya, bahasanya kayak tersirat gitu ya. Kadang wahwa apa? Wahwa mahzunun atau wahwa yahzunu gitu ya. Dia sakit dan dia juga merasa sedih gitu ya. Atau misal dia tertawa dan dia juga apa misal. Jadi ada perasaan-perasaan yang dia nggak langsung berbentuk isim gini ya. Dia berbentuk fiil. Tapi nanti ditakwil misal jadi hazinan. Sama sebetulnya. Tapi dia nggak tersurat. Lebih tersirat. Jadi kalau kadang ada orang yang bikin-bikin gitu, jangan bingung. Loh kok beda Ustazah? Ya enggak, itu sebetulnya sama. Cuman bentuknya tersirat gitu. Kenapa? Gimana? Kayak gitu ya, paham ya? Ini cuma maklumat aja sih, cuma informasi. Kadang kondisi itu tidak harus dia mubasyaratan gitu ya, langsung ya tersurat seperti mana kita pelajari. Yang penting kita tahu ya, yang penting dia menunjukkan sebuah kondisi. Lanjut. Nah, kholas ya. Nastamir, ada yang berikutnya namanya maf'ul li ajalih. Sama kayak artinya li ajalihi. Li anna li ajalihi artinya karena ya, alasan, sebab. Biasanya ada alasan atau sebab. Sama-sama dinasob dan pakainya masdar juga. Nah, apa biasanya kalau teman-teman bilang? Kurbatan ilallah. Beda nggak sama masdar yang sebelumnya? Usolli sholat al-maghribi kurbatan ilallah. Atau misal dengan contoh-contoh yang di sini, ya drusut tilmidul mujidul arabiyata dirosatan jayidatan jalisan fil masjidi. Diulang ya, fi'il, fa'il, na'at, maf'ul bih, kemudian masdar ini tadi jadi maf'ul mutlak, jayidatan na'at lagi atau sifat, hal, fi harfi jarin masjid isim majrur, isti'dadan. Karena, biasanya kita tambahin karena aja, biar nggak bingung. Karena untuk persiapan lil imtihanat. Huruf jar lagi dan isim majrur. Tadi kayak teman-teman sebenarnya banyak banget dalam
doa-doa itu ternyata sudah ada niatnya. Jadi kalau bikin niat itu kita bilang sebagai li'ajali atau alasan atau karena penyebab atau faktor gitu ya. Ingat bentuknya juga akar kata ya atau isim masdar. Insya Allah nggak ketuker karena tidak bersambung dengan fiil. Apakah darosa termasuk asal kata istidadan diambil dari kata darosa? Tidak secara lafaz. Apakah istidadan satu makna dengan darosa? Sangat jauh, tidak ada. Gitu ya. Bentuknya masdar, tapi tidak dengan makna penguat seperti di mutlak, dan juga bukan kondisi, ya. Dia tidak menanyakan keadaan, tapi dia menanyakan sebuah faktor alasan atau niat, gitulah lebih gampang. Mafhum? Ada yang mau bikin? Coba yang belum sama. Sebentar Ustazah. Apa Coba Don? mungkin Ustazah buat ini contoh mungkin 3 suku kata itu mencukupi gitu. Kalau gini kan lumayan panjang nih Ustazah ya. Kita mungkin ada bingung nih Ustazah gitu. Contoh kalimat di sini kan agak panjang nih. Coba berikan kami Oke, contoh yang simple agak pendek biar bisa kami buat contoh juga gitu. Oke, jadi satu jumlah fi'liyah plus maf'ul li ajlihnya gitu ya. Oke, boleh. Tadi udah barusan sholaitu gitu ya. Sholaitu maghriba gitu ya atau sholaitu qurbatan ilallah. Asumu qurbatan ilallah gitu. Saya berpuasa untuk karena niat mendekatkan diri kepada Allah. Coba sebutin master-master yang pernah Tadi gimana diketahui. Ustazah? Ini untuk ini ya, untuk sebab tadi ya. Sebab. Cari Untuk sebab kata-kata. alasan ya. Iya. Cari masdar juga. Jangan lupa bentuknya masdar Oh, ya. ada masdarnya. Iya. Khushu'an, khudu'an, apa ya? Rasa takut, apa? Khosyatan gitu ya. Karena rasa takut kepada Allah, ilallah gitu ya. Asumu Ramadan khosyatan gitu ya, ilallah gitu ya. Takut gitu ya. Berarti Dalam kita buat kata kondisi berarti ada karenanya gitu Ustazah ya. karena alasan, istidadan. Karena gitu ya. Boleh loh buka-buka kamus juga, barangkali dapat inspirasi. Saya nggak mau batasi karena kan mufrodat itu kan kembang kalau kita cari ya, nggak bisa tiba-tiba muncul. Kalau gini boleh nggak Ustazah? Saya makan karena lapar. Jau'an, coba gimana bahasa Arabnya? Akal tuh jauhan. Gimana nih? Akal tuh jau'an. Dia bukan masdar, dia masdar kan ya, Afan? Dia bukan hal, bukan akal tuh jau'an karena lapar. Apa dalam kondisi lapar? Yang mana yang lebih afdol? Jau'an isim fa'il atau masdar? Itu masdar jauhan. Jau'an. Akal tuh jauh. Misal nuasan, ngantuk gitu ya. Kaslanan karena malas. Boleh. Bisa masuk. Misal kaslanan gitu. Saya tidur karena malas. Berarti pakai wazan fa'lan aja lebih aman. Syaba'an, saya kenyang. Apalagi? Mana mau coba nih Ustazah? Tafadhol. Syariba ihsan. Sya'banan. Apa Sya'ban? Haus ini Ustazah lagi nyari apa? Coba mengingat apa bahasa Atsyan. Kalau kenyang syab. Oh iya ya. Iya. Lanjut, boleh. Syariba ihsan. Syariba ihsan. Ihsanu. Ahsyanan fil nahar. Nahar. Karena haus di siang hari gitu ya. Boleh. Naam, sok. Naam. Atsya. Yang saja coba lagi saja.
Tafadhol. Anak Ustazah. Dorobtu Oh, iya. al-tilmizu ta'diban. Dorobtu atilmi itu karena takdiban. Soh, jayid. Untuk Saya atau karena memukul murid itu untuk mendidiknya gitu. Nah, makanya sudah bilang gini, caranya gini, pakai untuk atau li itu kan untuk ya, untuk atau karena, untuk atau karena. Aslinya, Ustazah mau ngasih tahu, kok bisa Ustazah tahu itu untuknya? Aslinya itu ada li-nya. Cuman kalau pakai li jatuhnya jar majrur ya. Aslinya gini kalau diartikan. Ya darusu tilmidul gitu aja langsung aja dipotong ya biar enak. Ya darusu tilmidu al arabiyata li isti'dadi. Jadi sebetulnya isi masdar ini itu punya makna pentakwilan seolah-olah ada kata li dan masdar. Hanya saja karena kita mau pakainya mansub ya, biar dinasob, maka pakainya maf'ul li ajli. Tanpa li itu sudah mengandung makna untuk atau karena. Betul. Aslinya kayak tadi, sholaitul maghrib likurbati ilallah, untuk mendekatkan diri atau karena mendekatkan diri kepada Allah. Ustaz, kalau contoh gini bisa nggak Ustazah? Tafadhol gimana? Darabtu al waladi li ghadban. Li ghadban, karena marah. Iya. Darabtu al waladi li ghadban. Saya memukul anak karena marah. Iya, nggak pakai li, langsung aja ghadbanan gitu ya maksudnya ya. Oh, iya, ghadban. Oh, nggak usah pakai li saya. Nggak pakai. Kalau li nanti jatuhnya isi majrur, nggak maf'ul li ajli. Cuman secara langsung maknanya adalah lil ghadabi, untuk memarahinya gitu ya. Tapi bukan memarahinya emang ghadaba, bukan marah doang. Kalau memarahinya kayaknya pakai bentuk mazid deh. Coba dicari. Marah ghadaba, memarahi itu pasti ada bentuk apa misal tambah tagodoba atau istagdoba, paham nggak maksudnya sada ya? Kayak ista'ada ini. Oh, Ini ya. kan katanya, coba Oh, dicari ya. tahu sorof. Mafhum ya? Jadi bisa Iya, saja ya. maknanya belum. Lagi yang lain. Anu Ustazah. Tafadhol. Naam, tafadhol. Darosa tolibu linajah. Darosat tolibu, nggak pakai li, nggak boleh Oh pakai li. gitu. Terus najahnya gimana bacanya Ustazah? Murid itu belajar Untuk sukses. untuk sukses. Najahan Susah juga ya? enggak? Enggak masuk. Iya, bukan masdar ya. Oh iya. Afan. Nggak apa-apa, lanjut lagi. Dicoba terus. Tadi lo kayak takdiban, kebatan, khosyatan. Biasanya isi master yang susah ya. Boleh nanti Ustazah PR-in ya. Bikin yang ini, tapi maf'ul li ajlinya di luar dari yang kita bahas. Oke, lanjut aja. Lanjut. Berikutnya ada zorof zaman, zorof makan. Zorof itu kemarin sempat nggak sih belajar? Belum ya? Menunjukkan, ada yang menunjukkan. Sebenarnya ini kondisi juga ya. Keadaan. Tapi hanya di waktu dan tempat. Kalau tadi kan di perasaan gitu ya. Kalau di sini tempat dan waktunya. Biasanya menunjukkan kalau zaman itu ada sebelum, sesudah, ada waktu-waktunya. Pagi, siang, malam. Makanya ada zorof zaman yang mu'rob, ada yang mabni gitu ya. Harokatnya bisa berubah-ubah, ada yang paten. Makan itu juga bisa pakai arah-arah ini loh. Barat, utara, timur, selatan, mata angin. Ya. Itu arah juga masuk kategori zorof. Kayak di depan, di belakang, di samping, timur, barat, selatan, utara. Iya, itu juga masuk zorof. Kalau zaman itu nggak cuman tadi apa kayak zuhur, subuh, asar, nggak. Sebelum, sesudah gitu ya. Itu juga termasuk keterangan zaman ya, zorof juga. Contoh di sini ada amama, berarti menunjukkan arah ya. Di depan artinya dia termasuk makan. Sobahnya di sini keterangan waktu. Sering banget. Biasanya kalau bikin kemarin di Muhadasa teman-teman bikin kan cerita Al-Ansyitatul Yaumiyah, kegiatan sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur kembali udah cerita pasti.
Di situ pasti menggunakan keterangan waktu. Waktu. Ada juga kayak gini, Ustaz mau ngasih tahu kayak sedikit, banyak, itu termasuk keterangan waktu apa bukan? Kasiron, kolilan, itu termasuk bukan? Tidak ya. Kan. Masuknya apa? Sifat nanti. Panggilan. Iya, sifat ya, hati-hati. Ukuran nggak Ustaz? Iya, ukuran kayak sedikit, banyak, besar, itu nggak masuk ya. Ini kan cuman arah, cuman tempat, dan cuman waktu. Tapi kalau Waktu. sedikit, banyak, biasanya nanti masuk di kategori sifat. Kecil, besar. Kenapa? Gimana? Jarang, Kalau nadiron. ya, Mm-mm. ya kalau setiap itu termasuk zaman Ustazah ya. Zoro. Ya, Betul, suruh jahit misalkan dan kullu. fi kulli yaum misalkan. Nah, Setiap fi kulli yaum. yaum. Betul, termasuk zorof juga. Zorof, kemudian ba'dun juga zorof. Ingat ya, kalau tadi banyak, sedikit, apa tadi besar, kecil, biasanya masuk di sifat jarang. Soalnya sudah ingat jadi al-ansyiatul yaumiyah, kemarin kan ada ghaliban, nadiron, itu sama-sama dimansub. Apalagi ghaliban, nadiron, adatan, itu juga masuk kategori biasanya di sifat ya. Kalau kadang-kadang Keterangan waktu Ustazah, ahyanan, kadang-kadang, apa ahyanan, berarti? masuk Iya, zorof kadang-kadang. zaman. Kadang-kadang. Berarti masuk juga dong. Cuman Iya, yang masuk nggak masuk Ustazah. cuma komil sama kasir. Nah, mohon maaf. Berarti nadiron, tadi apa lagi sudah dibilang? Ghaliban, Ghaliban. adatan, termasuk bukan? Iya, Jarang, biasanya kadang-kadang, biasanya. Berarti masuk, betul. masuk. Termasuk Masuk. ya, waktu ya. Waktu. Karena dia waktu yang tidak gini. Waktu itu kan biasanya ada jelas ya. Besok, sekarang. Itu kan waktu yang masih belum jelas ya. Nggak dikasih tahu spesifiknya. Tapi termasuk keterangan waktu. Sohi ya, termasuk zorof juga. Contoh di sini ya yadrusu tilmidul mujibul arabiyata dirasatan jayyidatan jalisatan fil masjidi amamal mudarrisi mata sobahan. Berarti nanti boleh tambahin. Ya, sobahan tadi dibilang adatan, nadiron juga boleh ghaliban. Bisa biar sering dipakai ya, kayaknya termasuk kata-kata yang jarang. Ahyanan tadi. Tafadol, ada yang mau bikin tafadolu? Tafadolna. Sebentar Ustazah. Mereview ke halakoh yang sebelumnya. Kemarin kan kita pernah nyontohin amama tuh. Katanya ada ini. Sudah mengandungkan fi katanya. Jadi nggak perlu lagi misalnya faizun fi amamal masjidi. Nggak perlu fi-nya lagi katanya amama gitu kan. Kalau di sini kan Ustazah jalisan fil masjidi amamal. Itu kan ada fil masjidi terus ada amama lagi. Itu sudah gimana itu Ustazah kata-katanya? Udah perlu dibuang fil masjidinya atau bagaimana? Jadi Citan, pertanyaannya bagus ya. Pengingat di sini, sebetulnya di dalam zorof itu sudah mengandung kata fi. Fi amama. Atau fi sobahin. Gitu ya. Makanya disebut sebagai nanti kalau pernah belajar maf'ul fi gitu ya. Tetapi di sini beda kata. Fil masjid itu kan menunjukkan tempatnya lain. Fi yang di sini yang dibuang itu di amamanya, depannya persis gitu. Jadi nggak ada kaitannya, gitu. Nggak masalah. Jadi Fil nggak ada pengaruh masjidi, saja ya. ya betul. Artinya kalau mau Iya, dibuang iya. nggak boleh di sini. Fi amama, fi sobahin. Nah itu yang nggak boleh. Makanya kadang kalau kita bilang istaikotu minan naumi as-sa'a ar-rabi'ah sobahan. Udah nggak perlu bilang fi sa'atis rabi'ati. Iya, itu yang nggak perlu. Tapi ini udah menunjukkan dia tanpa fi ya. Buktinya dia tidak di kasroh jatuhnya ya sobannya. Ini kan memang mabni ya, nggak mungkin dirubah amama, nggak mungkin jadi amami ya. Jahit. Yang fil masjidi, ini keterangan tempat lain. Gitu. Bagus juga diingetin, zorof itu juga ada makna fi ya. Gitu. Kalau tadi ini li, ini fi. Syukron. Ayo yang mau bikin silakan. Mana buat contoh saja? Buat contoh dulu. Nah. Buat contoh dulu boleh. Awalan ya, anak awal. Ustazah. Nah, 6 gimana? Ya, Waalaikumsalam gimana? Buat contoh ini. Iya, tafadol. Ya. Uzkur, na'am. Silakan kawinul al-jumlah.
Bikin kalimat. Qara'a thalibul mujtahidu al-kitaba an-nadira qira'atan muta'ammilatan amamal maktabati lailan. Lailan. Nah, amamal maktabati lailan. Lailan. Nadiron tadi apa? Nama Oh, ini. kalau ini mungkin nadiro di sini mungkin lebih ke ini Ustazah. Artinya langka gitu. Jadi buku langka. Oh, paham. Disifatin ya. Makanya pakai alif lam Sifat tadi. itu naat. Kalau itu nadiro itu naat. Nah, jahit. Makanya tadi Iya. biasa dipakai keterangan zaman juga ya. Tapi di sini Iya. boleh sifat. Syukron jahit citan. Kitab Iya. langkah. Ini kodimah juga boleh. Kitab yang kuno ya. Nah, Iya. Terima kasih. Alkitabah sih. Nah, tafadhol. Ana mau mencoba bikin contoh simpel saja dari apa yang mufradat yang anak pakai. Boleh, tafadhol. Tabakhat al ummu tabakhan lazizah fil matbakhi. Ini apa namanya menguruh ke yang zorful makan itu Ustazah. Ada sahih Ustazah. Apa kalau ada yang kurang lengkap? Yang sebelumnya ya. Zorf zaman sama makan belum berarti ya? Zorf zaman ya? Oh iya. Iya. Oh iya, astagfirullahaladzim. Oh iya. Boleh ulang lagi sekali lagi Ustazah? Cepat. Gak apa-apa. Tapi udah betul atas-atas semua itu. Yang zorofnya belum. Masaan. Masaan. Namanya juga masak ya. Ibu masak kapan? Masak ya, sore. Berarti boleh. Masaknya masak ya. So, syukron. Ini yang lain. Jahit. Tafadhol yang lain. Akhwat. Nah, Masya Allah. Tafadholi. Uktina Hardianti ya? Nah. Dari contoh yang tadi ditambahin aja saya ya. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana qira'atan jamilatan khashi'an fil masjidi ibtigha'an lil mardotillah amamal ustadzil ladzi yastami'u qira'atahu lailan. Masya Allah, jahit. Ibtigha'an dipakai sebagai maf'ul li ajli. Artinya apa? Yang lain biar tahu mananya ibtigha'an. Muhammad benar-benar membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang indah. Khosyan ini khusyuk boleh Ustazah? Dalam keadaan khusyuk. Dalam keadaan khusyuk boleh. Kalau mau sebagai li ajli khusyuan ya pakainya ya fuulan. Tapi kalau mau pakai hal betul pakai isim fa'il. Halnya betul. Apa tadi? Muhammad benar-benar membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang indah dalam keadaan khusyuk di dalam masjid untuk mencari keridhaan Allah di depan ustadz yang mendengarkan bacaannya pada malam hari. Jahit. Ibtigha'an berarti bermakna sebagai mencari keridhaan, gitu ya. Nah, masalah. Atau ibtigha'an itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Mendamba. Apa? Mendambakan. Ya nggak sih? Susah ya kalau kadang bahasa Indonesianya dicari lagi. Kalau untuk karena mencari keridhaan. Iya, kalau ridho kan ridho biasanya kan. Ridho apa? Mardotillah. Mardotillah itu maksudnya Ustazah. Takutnya kalau ridho bilangnya mardo. Makanya ibtigha'an tuh kayak mendambakan ya, mengharapkan juga boleh. Ya nggak sih? Rojaan. Nah, ini juga boleh loh. Dipakai sebagai bentuk karena rojaan. Berharap gitu ya. Nah, syukran. Ustazah tadi sebenarnya pengen makna ibtigha'annya, makanya sudah minta diterjemahin Ukhtina Hardianti. Syukran. Keren juga. Kalau pakai ibtigha'an tetap boleh Ustaz untuk kata mencari. Boleh. Cuman Ustazah tadi mau tahu artinya biar anak-anak biar yang teman-teman yang lain bisa make barangkali bikin kata-katanya pakai ibtigha'an. Sering dengar ya. Nah, syukron. Yang lain? Ustazah. Kalau dari sini kan kita lihat kan kalau dari judulnya
apa zoroful zaman wal makan. Nah, kalau kita buat contohnya zorof zaman dan zorof makan pakai wa boleh nggak Ustazah ya? Contohnya seperti ini. Adhabu ilal madrasati sobahan wal jalastu amamal ustadi. Kaifa Wajalas Ustazah? boleh Wa boleh jalastu amamal ustadi pakai wa gitu Ustazah. boleh. Wawunya mau disebut sebagai wa apa di situ? Waw atau Dan itu, wa dan. apa? Ibtida apa? Dan biasa. Nah, Oke. Ada dan biasa saya sejak pergi ke sekolah pagi hari dan saya duduk di depan ustadz gitu. Oh, wah, summa aja summa gitu ya. Berarti Summa jalastu gitu. iya, artinya ada kelanjutan cerita. Biasanya kalau wa itu takutnya nanti ditanya, ini mau nanya Oh mau iya, ngasih kayak tahu wa'atof ya. wow kondisi kah atau wow atof kah atau wow putus ini, wow yang sendiri dari awal lagi. Tapi ini kayaknya lebih afternya summa atau ba'daha atau ba'da dzalik juga boleh. Jayi citan, syukron. Fokus di amama sama ini fi tadi tuh ya, ila ya. Nah, ke zorof zaman sama makan. Syukron, Jahit. Terakhir, Ustaz akan bahas isi mausul, baru bikin lagi yang mau bikin, silakan. Ya, ini udah ya isi mausul ya kemarin ya. Berarti ada alati. Yuk pakai yang alati coba. Ingat ya, penggunaan mu'annas muzakkar bagi isi mausul itu tergantung bentuk isimnya ya. Kalau misal kata sebelumnya itu al-arabiyata alati. Yang berakal ya, atau tidak berakal juga diperhatikan juga ya. Kalau misal ini innalladzina amanu gitu ya. Alladzina selanjutnya fiilnya memang jamak gitu ya. Alladzina pakai orang. Tapi kalau misal nantinya bentuknya misal al-aqlamu pakainya allati ya, jangan pakai alladzina. Kenapa? Al-aqlamu misal al-kutubu. Kitab-kitab yang saya letakkan al-kutubu allati apa al-kutubu alladzina. Wadotu misal ya. Allati. Nah, itu yang sudah cuma diingetin. Kalau kemarin kan udah dibahas ya, mausul itu apa? Kenapa? Yang ghairul akil sama akil berlaku? Ya kan? Karena ghairul akil sama akil juga dihukumi harus mufrad mu'annas. mu'annas. Iya. Dihukumi mufrad mu'annas. Kullu jam'in mu'annasun. Jamak itu bentuknya mu'annas. Cukup dengan bentuk mufrad saja, tapi yang mu'annas. Hati-hati ya. Misal al-kutubu allati. Baru nanti kalau al-mu'minun alladzina. Yukimuna sholah gitu ya. Misal. Jadi perhatikan juga kalau mau pakai isi mausul, musannanya juga alladzani atau allatani. Tergantung bagaimana pengguna. Kelas. Oke, Ustazah nanti Ustazah tadi cuma ngoreksi beberapa aja ya. Jadi ada yang udah ditandain, ada yang belum. Ustazah akan koreksi. Berikutnya kayaknya insya Allah besok kita sudah mulai membaca insya. Kita uraikan satu persatu. Jadi yang sudah kita pelajari ini semua kita akan lihat dalam bentuk esai atau bentuk artikel yang sudah dipilih dengan insya Allah maudhu dan unwan yang mumti jiddan ya, dengan unwan yang menarik ya dan menyenangkan. Kelas. Mau PR atau nggak usah? Tadi udah banyak yang bikin contoh. Kalau mau bersedia nggak apa-apa, kirim aja di grup biar teman-teman yang lain terinspirasi. Yang sudah tadi dibahas ya, yang tadi udah dibikin. Kalau tadi Ana belum bikin, Ustazah boleh bikin, dikirim di grup biar rame, biar yang lain. Ustazah, yang kemarin kan jumlah ismiyah Ustazah, yang fi'liyah belum. Betul. Sekarang jumlah fi'liyah. So. Iya. Beda. Kemarin diawali dengan umdatul kalamnya jumlah ismiyah. Sekarang didahului dengan bentuk jumlah fi'liyah. Berapa ini berapa yang ini sudah berapa yang kayak berapa baris atau apa yang ini yang bentuk contoh aliyahnya? Bebas. Oh, bebas. Gini, ya. Yang kemarin tuh bikin sifat, mudhof ilaih, jar sama mausul. Boleh nggak Ustazah Ana cuma bikin tambahan maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli sama dzarf? Boleh. Yang penting yang hari ini ada ya. Khususnya ini maf'ul nih. Mutlak coba ya biar nggak ketuker bedanya maf'ul mutlak, li ajli sama dzarf. Kalau udah bisa bikin contoh berarti udah paham nih definisi dari objek-objek di sini gitu ya, maf'ul bi, mutlak, li ajli sama dzarf. Silakan.
Kalau Ustazah, nah, kalau menulis yang apa sesuai dengan materi ini ada tidak apa-apa membuat kalimat singkat yang sesuai dengan pelajarannya hari ini gitu. Kalau untuk boleh, ininya, mau bikin persis boleh. Ya Jus. Nah, tafadhol. La ba'sa. ya, Anda soalnya Ya, mengikuti materi kemarin itu. Ya kalau Ustazah ada iya. ini. Kadang kan dengan ikut template sama yang udah ada formatnya kan jadi lebih rapi ya. Boleh nggak apa-apa, bebas. Ya, Ya, syukran. Hatta Nanti. ada yang ditanyain? Maaf Ustazah. Maaf ya Ustazah. Ustaz dulu ya, nanti bisa oh udah ada yang di printin semua. Oke. Kalau bisa yang lebih pertama itu bisa di print karena colornya nanti banyak Sudah, ngambil Ustazah. warna Nih. juga ya. Sudah dibaca-baca, insya Allah besok kalau nggak salah udah mulai kiroah. Nanti kita lihat kedudukannya jadi apa, belajar jadi penerjemah, dan kholisu. Kholisu apa? Disimpulkan. Dan kira-kira al-ibro al-mustafada min al-hikayah itu apa yang bisa kita petik? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kiroah yang kita miliki? Kholas. Hatahuna? Mafi? Soal? Yakfi? Maaf Ustazah. Yakfi, Ustazah. Maaf, Syukran. Iya. Nah, Ustazah. Maaf ya. Maaf tadi Uktina untuk pengembangan kalimat ini apa yang kemarin kan ketika Umdatul Kalamnya itu jumlah ismiyah, pengembangan kalimatnya kan dengan idofah, naat dan sebagainya. Nah, itu apa bisa tetap dipakai di pengembangan kalimat jika Umdatul Kalamnya jumlah fi'liyah dan kemudian kan apa sebaliknya gitu nah misalnya kayak jumlah ismiyah, Umdatul Kalamnya jumlah ismiyah, kemudian pengembangan kalimatnya dengan nanti maf'ul mutlak. Siapa tahu kan misalnya kayak al-ustadu ya derusu al-arabiyah dirosatan dan seterusnya seperti itu. Apakah bisa begitu susunan kalimatnya atau nggak boleh Oke. Ustazah? Nah, jadi kalau seandainya sudah memenuhi syarat, misal kalau tadi boleh ya diulang lagi. Baik kalau untuk yang masdar, isim afan, untuk yang mudhof ilaih, sifat, jar, boleh di ismiyah, boleh di fi'il. Tapi kalau seandainya tadi untuk maf'ul mutlak, ada beberapa yang kalau seandainya khobarnya berbentuk fi'il, mafhum ya maksudnya Ustazah? Contoh kayak tadi misal al-ustadu yadrusu, misal jalisan gitu. Boleh. Yang penting khobarnya berbentuk fi'il ya. Tapi kalau khobarnya berbentuk isim, nggak lain lagi ceritanya nanti. Mafhum ya? Karena dia tidak tahu masdarnya dari. Jadi, perhatikan baik-baik ketika ini bentuknya tidak ada kata kerja sama sekali, usahakan jangan dipakai karena tidak sinkron nantinya. Makanya maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli dan juga yang lainnya itu kan sesuatu yang dikenai pekerjaan ya. Masalahnya kalau nanti di jumlah ismiyahnya predikat atau khobarnya tidak berbentuk fiil, jadi rancu. Kecuali kayak hal, bisa jadi boleh ya, karena kan zuhal itu apa saja bisa. Gitu. Tapi untuk yang maf'ul itu yang harus hati-hati gitu sih. Tapi kalau seandainya sesuai ya nggak masalah. Dilihat aja nanti seperti apa. Gitu. Ardi Uktina. Mafhum ya? Oh ya, namun Ustazah. Syukran Ustazah. Apa? Kelas ya? Sudah tunggu teman-teman silakan ramaikan grup nggak apa-apa. Apa nih Ustazah soalnya kadang bacanya pelan-pelan kan misal muridnya 16 gitu ya. Jadi satu-satu. Ustazah kan list yang sudah nama-namanya. Jadi nanti kelihatan siapa yang belum ngerjain jadi bisa nanti dikumpulkan kalau ada waktu. Kelas sanah tatim ad-dirasa fi hadhil laila bi qiraatil hamdalam rabbil alamin. Syukran jazilan ala hudurikum ila lil khamis wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.